Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih di dalam bab cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, hubbullahi wa rasulih. Dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, wa minan nas, dan sebagian dari manusia mayattakhizu min dunillah, ada orang-orang yang mengambil selain daripada Allah andada, tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintainya, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi ada orang-orang di tengah-tengah manusia kita ini, dia mencintai sesuatu sebagai tandingan daripada Allah. Mereka membuat aturan yang berbeda sebagai tandingan dari aturan Allah. Mereka menyembah sesuatu selain sebagai tandingan daripada menyembah Allah. Wallazina amanu, dan Allah mengunci kita, dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Ya, orang-orang yang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap kita jadi adalah orang-orang yang beriman yang memang cinta kita bersangatan kepada Allah. Betul-betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita juga bacakan hadis Nabi berkaitan dengan pertanyaan seorang sahabat Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, wa ma za'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuknya. Jadi kita ketika bertanya tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, maka pertanyaannya harus kita jawab, apa yang telah kita persiapkan untuknya. Maka laki-laki itu mengatakan, la syai', tidak ada ya Rasulullah. Maka illa anni uhibbullah wa rasul, kecuali aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, maka Rasul mengatakan faqala anta ma'aman ahbabta. Rasul mengatakan engkau bersama orang yang engkau cintai. Kita berharap Bapak dan Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai para sahabat Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai para imam-imam mazhab yang mereka telah bersusah payah mencari ilmu, mengumpulkan ilmu sehingga sampailah ilmu itu kepada kita. Kalau tidak ada tukang-tukang kumpulkan ilmu, itu tidak akan pernah sampai kepada kita ilmunya. Kita juga berharap kita bagian dari orang-orang yang berjuang, yang menyebarkan Islam ke negeri kita yang tercinta. Berapa susahnya mereka dulu menyampaikan Islam ke kita, sehingga akhirnya Islam itu sampai ke kita. Mudah-mudahan kita mencintai mereka. InsyaAllah ketika kita mencintai mereka, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta sama orang-orang yang berjuang Islam, ya kita insyaAllah bersama barisan para pejuang Islam. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang kedua yang kita bacakan hari ini adalah Rasul dari Anas radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi bersabda, salasu man kunna fihi wajada. Ada tiga hal apabila ada pada seseorang wajada halawatul iman, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi kalau ada salah satu di antara tiga perkara ini, kita akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Nah, jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasul itu lebih daripada yang lain, insya Allah kita merasakan manisnya iman. Tapi kalau kita masih menjadikan selain daripada Allah tandingan, tidak terasa kita manisnya iman. Nah, jadi ketika ada masalah, kita nisbatkan kepada Allah. Ketika kita beruntung, kita nisbatkan kepada usaha kita. Kan ada manusia macam itu. Jadi ketika nyoba usaha, alhamdulillah adalah mengikuti langkah-langkah, dalam mengikuti berbagai macam metode, berbagai macam cara, sehingga akhirnya dia berhasil.
Tapi ketika kau gagal, ya Allah, kenapa engkau buat aku ini gagal? Padahal aku sudah berusaha dengan sekuat kemampuan kita. Ini kekeliruan kadang-kadang di kita. Ya. Jadi ketika kau berhasil, nyoman disangkutkan ke badannya. Ketika kau gagal, disangkutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita seluruhnya disangkutkan kepada Allah. Makanya ketika kita mau mulai berusaha, mulai bekerja, mulai melakukan aktivitas kita bertawakal kepada Allah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, kepada Allah kita bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillah, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alullahul makhraja, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Jadi kalau kita sangkutkan cinta dan benci itu kita kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah tidak ada yang baik di dunia aku. Ya, tapi ketika kita mulai jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wah terasa, ya, terasa tuh. Cobalah kita biasa berzikir sehari-hari, tiba-tiba kita tidak berzikir, ada rasa kekosongan jiwa. Ya, kita rajin sholat ke surau, tiba-tiba tidak boleh sholat ke surau, pasti ada rasa kekosongan jiwa. Tapi kalau lah 4 bulan, lah 2 bulan, 3 bulan tak ke surau, itu terasa, lama lu dah sholat di rumah. Ya, ketika ajak ke surau, tamu payah aku dah. Sedangkan kita buka surau, nak datang ke surau dah. Ya, apalagi surau tak tutui. Ya. Lama bulan-bulan tak datang ke surau, tak tentu bentuk surau le. Barik awak berkuah jadinya. Padahal kita tak ada masalah dah. Ya. Kecuali kayak berkecamatan. Kalau seandainya ikut negeri wabah, di lokasi wabah, itu awak tutui. Ya. Tapi wabah jauh tempat awak. Ya. Kita tutui, itu satu kekeliruan. Jadi orang yang akan merasakan manisnya iman itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah. Jadi kalau kita berurusan di orang lain, ya harus cintanya karena Allah. Jangan karena maksud tertentu. Dekat dengan seseorang karena maksud tertentu jangan. Ya, maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau cinta kepada seseorang, katakan aku mencintaimu karena Allah. Nah, jangan kita mencintai seseorang karena yang lain. Atau contoh kita mencintai perempuan, ya, mencintai istri, mencintai anak-anak, katakan kita mencintaimu karena Allah. Bukan karena mencintaimu karena istriku, mencintaimu karena engkau darah dagingku, bukan. Mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan manisnya iman. Ya. Kenapa? Ya karena kalau kita mencintai dia karena kecantikannya, ya cantikan itu bisa pudar. Ya. Kalau kita mencintainya karena kekayaannya bisa hilang. Kita mencintainya karena kulitnya masih tagang, ya, masih mulus. Semakin tua itu akan semakin habis. Kita mencintainya karena giginya rapi, manisnya senyumnya lai, giginya rancak. Lah kayaknya kok tangga sedo. Mbak ketikonya senyum, nampak? Tak ada nampak. Kosong barang. Kan gitu. Jadi kita mencintai mereka karena Allah. Cintailah perempuan istri itu karena Allah. Cintailah anak-anak itu karena Allah. Cintailah kawan-kawan itu karena Allah. Kalau itu yang terjadi, kita akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyukzafa finnar. Sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke neraka. Jadi kalau kita lah berada di track yang betul, di jalan yang benar, maka kita sangat benci kembali kepada jalan maksiat. Kok dulu pernah kita ada di dalam maksiat, maka kita akan berusaha benci betul kita kembali ke maksiat. Sebagaimana apa? Sebagaimana bencinya kita ketika dilemparkan ke dalam neraka. Harus mana itu? Kok pernah kita melakukan aktivitas yang maksiat, yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, ya? Contoh umpamanya kita mencuri, berhenti mencuri, tidak mau lagi mencuri. Kita pernah berbuat zina, tidak mau lagi berbuat zina. Kita pernah berbuat riba, tidak mau lagi berbuat riba. Harus model itu. Kalau itu terjadi, insyaallah kita akan merasakan manisnya iman. Ada 3 di kisah Nabi SAW. Ya, kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Bapak dan Ibu sekalian, hadis yang ketiga kita bacakan hari ini adalah dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba hatta akuna, hingga dia menjadikan ahabba ilahi, ya,
hingga dia menjadikan aku lebih dia cintai min ahlihi daripada keluarganya, wa malihi hartanya, wan nasi ajmain dan seluruh manusia yang lain. Jadi kalau kita tidak mencintai Rasulullah itu, ya, lebih dia cintai, ya, maka kita dikatakan tidak beriman. La yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba, hatta akuna ahabba ilaih, hingga dia menjadikan aku lebih dia cintai. Nah, gitu. Ya, dari siapa? Min ahli, dari keluarganya, wa malihi, dari hartanya, wan nasi ajmain. So ini Bapak dan Ibu sekalian, ketika terjadi bai'ah Aqabah kedua, ya, bai'ah Aqabah kedua, kalau baca dalam sejarah, ketika orang-orang Aus dan Khazraj datang kepada Rasulullah SAW, berapa jumlah mereka? 75 orang, 72 laki-laki, 3 orang perempuan. Itu bai'ah Aqabah yang kedua di tahun 13 kenabian, datang kepada Rasulullah SAW. Mereka bertemu di Bukit Aqabah, ya. Bukit Aqabah di mana itu? Di mana itu? Di Makkah, ya. Nah, Aqabah, ya. Aqabah itu di dekat Mina, ya. Nah, dekat Mina. Jumratul Aqabah ada di sini. Nah, gitu. Dia pada ilmu sekalian, pada malam bulan haji itu orang-orang Aus dan Khazraj datang menemui Rasulullah SAW, 75 orang. Ya. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami datang ke Rami kuah 75 orang. Kami mencintai engkau kami mencintai engkau seperti kami mencintai diri kami dan keluarga kami. Nah, gitu kece orang-orang Aus dan Khazraj. Apa kata Rasulullah? Kalau mau itu tidak diterima bai'an kalian, tidak diterima perjanji setia kalian. Jadi bagaimana ya Rasulullah, kalian lebih mencintai aku daripada diri kalian dan keluarga kalian? Ah, gitu kece Rasulullah. Di syarat bai'annya kepada Rasulullah itu, dia mencintai Rasulullah itu lebih daripada mencintai dirinya dan keluarganya. Akhirnya apa kata orang-orang Aus dan Khazraj? Ya Rasulullah, kami mencintai engkau lebih daripada kami mencintai diri kami dan keluarga kami. Kata Rasulullah, ini baru betul. Nah, kalau itu berbaiat lah. Nah, lagi perintah dari Nabi SAW. So kalau kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada yang lain, artinya apa? Apa saja yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan, baik baik maupun ringan. Apakah itu mendatangkan kehilangan harta benda kita? Apakah itu akan menghilangkan sanak keluarga kita? Apakah itu akan menghilangkan nyawa kita sendiri? Nah, gitu. So kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, nyawa aku siap diberikan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi oleh karena itu kita Bapak dan Ibu sekalian, jadikanlah kita orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kita mencintai diri kita dan keluarga kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan yang satu lagi, ya, sehingga ketika masa pemboikotan, ya, jadi dalam hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, ketika mereka menceritakan 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, ya, ada perang Tabuk, ya. Kemudian Ka'ab berkata, sehingga ketika masa pemboikotan itu berlangsung lama kepadaku karena kerasnya orang-orang, maka aku berjalan hingga aku menaiki dinding pagar Abi Qatadah. Dia adalah keponakanku dan manusia yang paling aku cintai. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah, ia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata, wahai Abi Qatadah, aku mengadu kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya? Kemudian ia pun diam. Maka aku kembali kepadanya dan aku mengadu lagi kepadanya, tapi ia tetap diam. Kemudian aku kembali lagi dan mengadu lagi kepadanya. Maka akhirnya ia berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka bercucuranlah air mata dari kedua mataku. Kemudian aku pergi hingga aku memanjat dinding. Jadi ketika perang Tabuk itu terjadi pemboikotan besar-besaran kepada Rasulullah. Ada beberapa orang yang ikut pergi perang Tabuk, ya. Salah satunya adalah keponakan Abu Qatadah, ya. Ketika ndak payahnya datang ke Abi Qatadah, ya Abi Qatadah, dak jawab Abi Qatadah, ya. Kemudian datangnya balik mengucapkan salam dari jawab je Abi Qatadah. Akhirnya nyokecian, keceknya ke Abi Qatadah, ya Abi Qatadah, tahukah engkau bahwa aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Ya, Abi Qatadah diam saja. Kemudian yang ketiga kali datangnya balik, kecek Abi Qatadah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tak tentu dan nanti yang lebih cinta kepada Allah tindak. Bukti itu tak payang perang petang dah, itu bahasa lainnya. Makanya Abi Qatadah mengatakan kepada dia, kau ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah lebih tahu. Tak apik dan jawab tu. Gitu.
Jadi oleh karena itu, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu kita sendiri ya, masing-masing yang tahu. Mudah-mudahan kita, Bapak dan Ibu sekalian, menjadi orang-orang yang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada segala cinta kita apa yang ada di dunia ini. Kalau itu terjadi Bapak dan Ibu, kita akan merasakan manisnya iman, kita akan merasakan nikmatnya kehidupan, kita akan merasakan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Itu kaji kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.